terima kasih. Tapi sebelumnya kita Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Bung Rocky, Anda melihat tadi udah mendengar motivasi, kemudian cerita perjalanan politik 3 calon anggota Dewan ini yang besok akan dilantik begitu ya. Bagaimana Anda melihat wajah parlemen kita 5 tahun ke depan? Akan sama-sama saja, business as usual, atau gimana? Atau akan ada terobosan? Saya nggak dengar motivasi dia, tiga. Saya dengar determinasinya. Oncel punya determinasi. Dia tidak mengandalkan vokal dia mengandalkan pengetahuan dia tentang hukum. Karena itu dia mau intervensi dari pusat pembuatan hukum di DPR. Oke. Jadi dia punya determinasi itu. Tapi kenapa dia disebut artis? Itu problem di dalam komunikasi politik kita. Anissa juga punya determinasi. Dengan kuat dia katakan bahwa emang gue anaknya Desmond. Desmond mengajarkan dari awal. Karena itu dia berani ucapkan. Oke. Bayangin, saya mesti komentari Anissa, bapaknya Desmond, teman saya dari tahun 80-an coba. Ada jarak. Jadi saya tahu, oke, saya kenal Oncel, UI, saya kenal Anissa UI, saya kenal Nurul UI. Jadi apa yang artis pada mereka coba? Oke. Jadi kalimat artis itu seolah-olah merendahkan itu. Sesuatu yang dianggap Pesohor. pesohor doang itu. Oke. Nurul 24 tahun, 20 tahun dalam politik, belajar tentang feminisme. Tahu tentang bagaimana meningkatkan IQ itu dengan basis argumentasi. Jadi ini mungkin karena namanya political show maka dianggap artis kan. Jadi kadangkala kita dibuai oleh satu istilah, soal itu sensasional tuh. Padahal orang diukurkan bukan pada keartisannya. Atau pakai kata arts dalam pengertian ilmu pengetahuan. Arts itu artinya pengetahuan. Memproduksi artis hanya orang yang memproduksi pengetahuan. Tuh. Tapi di kita artis itu memproduksi sensasi. Itu soalnya kan. Memproduksi gosip tuh. Jadi kita juga mesti, ini political show ini politically incorrect sebetulnya. Tuh. Jadi kita mau ajukan itu. Nah sekarang ada problem misalnya. Ini 3 anggota DPR, rakyat cuma 2 tuh. Mahasiswa juga rakyat, kita kan juga rakyat. Yang ada di sini, yang diundang itu. Jadi satu problem, bagaimana representasi itu sebetulnya. Saya merepresentasikan diri sebagai rakyat, lalu direpresentasikan oleh anggota DPR. Yang sering saya kabra, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi. Anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Itu soal pertama tuh. Kedaulatan tidak pernah diserahkan. Sebab kalau diserahkan, hilang, rakyatnya hilang. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Jadi yang saya sering lihat tuh arogansi anggota DPR ini pasti nggak arogan dia karena dia ngerti membedakan ini antara hari ini dilantik 5 tahun lagi kita nggak tahu untuk menguji karakter seseorang berikanlah dia kekuasaan. Ya sebelum 5 tahun gua pecat semua mereka. Jadi wajah parlemen kita gimana nih kalau udah ngelihat ini? Ada harapan kerjanya biasa aja atau wajah gimana? parlemen itu selalu udah setelah di skincare baru kita bisa oh wajahnya begitu. Setelah dipoles. Yes. Tetapi kalau orang berargumen baru kita tahu tuh bahwa skincare-nya dia itu 3 cm tebalnya atau sekedar untuk kebutuhan kamera. Kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Gimana tuh maksudnya? Ya dia nggak merasa apa-apa dengan rakyat karena kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Setiap hari ada di Plaza Senayan terus pamer-pamer habis beli jas sportingan tuh. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya. Gaya hidup maksudnya. Gaya hidup itu. Ini pesan nih gaya hidup jangan berubah. Setiap jam 3 itu kalau gue lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu konstituen di Plaza Senayan. Ketemu konstituen tapi sambil pamer di sini ada bos itu. Hugo bos itu. Jangan sebut merek ini. Terus? Ya, itu Nora namanya. Karena dia mau pamer. Dia nggak ngerti cara. Jadi jangan sampai gaya hidup mewahnya itu. Bukan. Gaya hidup mewah oke.
Tapi kendorakan dalam kemewahan, itu yang konyol namanya. Oke. Itu tetap kita mau lihat bahwa anggota DPR ini akan menghasilkan legislasi itu. Ya. Yang kedua, dia mesti mendistribusikan APBN Ya. yang betul-betul minim. Yang akan tiba di daerah berapa? Daerah udah ambil 1.200 triliun. Kata Pak Prabowo kita punya 3.600 triliun. 1.000 sudah dipakai buat daerah, 1.000 dipakai buat bayar utang, tuh 400 dipakai buat makan siang itu. Tinggal ada 400 triliun. Yang akan didistribusikan. Ruang fiskalnya segitu. Ya. Pasti akan ada problem. Sementara daya beli Oke. tidak Oke. naik itu. Oke. Ekonomi di push 8%. Oh ya, tetapi itu akan menimbulkan disparitas tuh. Karena begitu 8%, yang akan tumbuh itu yang sedikit pasti. Nggak ada yang bawah itu tumbuh 8%. Oke. Akan ada disparitas, Gini rasio akan memburuk segala macam itu. Ketegangan sosial akan. Jadi DPR akan masuk di dalam satu suasana di mana ada ketegangan psikososial. Oke. Secara sosial jelas-jelas itu akan ada disparitas, secara psikologis mesti ada masalah. Bahwa anggota DPR akan berhadapan dengan eksekutif yang di dalamnya ada keretakan relasi antara presiden dan wakil presiden. Oke. Itu akan jadi problem juga di Senayan. Tuh. Akan ada keretakan ya menurut Bung Rocky ya. Bukan menurut saya, menurut netizen. Oke. Menurut Bung Rocky akan ada keretakan nggak? Sudah mulai ada keretakan. Oke, sudah mulai. Jadi itu nanti akan menyusahkan posisi partai-partai di DPR Yes, dan itu wakil-wakil maksudnya. rakyatnya. Oke, saya ke Bung Rocky. Yep. Anda melihatnya DPR baru nanti ya akan tetap hanya menjadi petugas partai aja, menjalankan perintah partai dalam pembuatan undang-undang, atau ya mereka bisa berbeda sikap dengan partainya? Oke, itu pertanyaan deskriptif. Saya mau pergi yang normatif ya. Secara normatif, anggota DPR itu disebut sebagai political animal. Binatang politik. Salah, binatang yang berpolitik. Terjemahan dari political animal bukan binatang politik, tapi binatang yang berpolitik. Artinya, di atas kebinatangan, ada satu kualitas yang tidak dipunyai oleh binatang, yaitu berpolitik. Apa itu berpolitik? Berpolitik artinya mendistribusikan keadilan. Oke. Pada waktu demokrasi dimulai, menyebut anggota DPR sama dengan menyebut orang yang harus mendistribusikan keadilan. The highest profession adalah politisi itu. Kalau profesi saya ahli teknik, saya cuma perlu 2 ilmu nih tentang metal fatigue dan kekuatan konkretnya fondasi itu. Bisa saya bangun gedung ini hanya dengan 2 pengetahuan. Kalau saya seorang dokter, saya cuma butuh 2 ilmu. Satu farmakologi. Ya. Oke-nya kenapa? Ya nggak apa-apa. Lanjut. Ya, oke lanjut. Gimana sih Bang Rocky? Kalau saya dokter, saya cuma perlu 2 ilmu, farmakologi dan anatomi. Ya. Selebihnya adalah urusan teknis. Tapi kalau Anda anggota DPR, Anda mesti paham semua ilmu. Karena Anda mesti distribusikan keadilan dalam perspektif semua kebijakan itu akan diganggu. Jadi Anda mesti paham kapan Anda diganggu di bidang hukum, Anda diganggu di bidang pendidikan, segala macam. Jadi betul-betul dia mesti absolut mengerti semua pengetahuan. Oke. Itu soalnya. Nah sekarang soal etiknya tadi itu. Bisa nggak anggota DPR itu bertahan dari godaan-godaan deterministik karena kebutuhan material? Nah itu ujian seseorang. Seseorang anggota DPR tidak mungkin dia jadi binatang. Pilihannya cuma 2, dia jadi di atas binatang atau jatuh di bawah binatang itu. Hanya itu pilihannya tuh. Oke. Kalau dia milih jadi di atas binatang, dia akan mendistribusikan keadilan. Okay. Kalau dia digagal mendistribusikan keadilan, maka dia jadi di bawah binatang. Oke. Binatang kalau udah kenyang, dia nggak akan merampas makanan komunitasnya. Nggak ada binatang, oke, kenyang, stop. Anggota DPR yang tadi korupsi, udah kenyang tapi masih merampok. Oke. Itu artinya di bawah binatang dia tuh. Ya. Belajar pada binatang, udah kenyang cukup itu. Terima kasih. Oke. Ya. Saya ke Bang